Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Air. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, NIM 04211060. Selanjutnya, Muhammad Rizky Fadila, NIM 04211058. Selanjutnya, Jody Huta Barat, NIM 04211036. Selanjutnya, Nadif, NIM 04211062. Terakhir, Kevin Nugraha Sats, NIM 04211038. Oke, langsung ke materi. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit energi yang terbarukan dalam kurung renewable. Ia memanfaatkan energi potensial dan kinetik dalam kurung mekanik dari air untuk menghasilkan energi. Dalam sistem kerja pembangkit listrik tenaga air dapat 3 hal yang paling pokok, yaitu air, turbin, dan generator. Lanjut. Perencanaan PLTA di Kalimantan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dalam kurung RUEN, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan memiliki potensi tenaga air sebesar 16,844 MW dan menurut rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam kurung RUPTL PT PLN dalam kurung Persero tahun 2019 sampai 2028. PLTA Tabang memiliki potensi sebesar 240 MW merujuk pada RUPT. Baik, tahap selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Rizky Fadila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan terkait dengan materi pemeriksaan pemeriksaan sumber daya alam. Merujuk pada RUPTL PLN 2019 sampai 2028, kapasitas listrik di Kalimantan Timur tercatat 1,058,5 MW. Pasokan tertinggi 1 tahun terakhir sekitar 851,1 MW. Sementara daya mampu sebesar 959,2 MW. Hingga 2028, rencana tambahan kapasitas pembangkit mencapai 1,229 MW dengan potensi pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pembangkit tersebut antara lain yakni PLTA Boh dengan kapasitas 270 MW, PLTA Mentarang 1 dengan kapasitas 300 MW, PLTA Tabang dengan kapasitas 270 MW, dan PLTA Telong Bangun dengan kapasitas 20 MW. Selanjutnya, prinsip kerja PLTA. Pada dasarnya, pembangkit listrik tenaga air mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya menjadi energi kinetik dan menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik. Lalu turbin akan berputar dan meneruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui power supply akan disambungkan ke kabel-kabel yang telah terhubung oleh pengguna.
Selanjutnya, berikut prinsip kerja PLTA. Kabel-kabel tersebut berdasarkan grafik yang ada di PowerPoint telah diatur pada sutet agar bisa meneruskan energi listrik ke konsumen yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hasil sampingan dari pembangkit listrik ini berupa air yang seterusnya akan dialirkan ke sungai dan bisa kembali dimanfaatkan oleh warga, sehingga dapat disimpulkan untuk efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan energi listrik. Energi listrik adalah dengan meningkatkan energi potensial air yang akan memutar turbin lebih cepat sehingga menghasilkan energi listrik oleh generator. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, akan dilanjutkan kepada Jody Huta Barat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi besaran pembangkit yang direncanakan. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Dalam sistem kerja pembangkit listrik tenaga air, terdapat 3 hal yang paling pokok, yaitu air, turbin, dan generator. Selanjutnya, dampak positif PLTA terhadap masyarakat. 1. Menjadi sumber energi bagi masyarakat sekitar. 2. PLTA sendiri termasuk energi yang ramah lingkungan karena hanya menggunakan air sebagai sarana pembangkit listrik. 3. PLTA menjadi tempat sarana wisata bagi kalangan masyarakat. 4. Air yang tersimpan juga dapat menguntungkan pada sektor pertanian karena masyarakat dapat mengambil air dari tempat itu sebagai sumber irigasi untuk ladang dan sawah. 5. Sebagai cadangan air yang tersimpan dalam bendungan dapat dimanfaatkan masyarakat ketika musim kemarau tiba, di mana dapat terjadi kekeringan pada mata air dan sumur. Air dalam bendungan dapat mengatasi masalah kekurangan air pada musim kemarau. Selanjutnya, dampak negatif PLTA terhadap masyarakat. 1. Mengganggu keseimbangan ekosistem perairan yang berada di sekitar PLTA. 2. Apabila terjadi kerusakan, PLTA dapat mengalami kerugian yang besar, dan hal ini juga dapat menyebabkan resiko kecelakaan pada masyarakat di sekitar. Dalam kurung, misal mini tsunami karena PLTA yang hancur. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, akan dilanjutkan kepada Nadif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan koneksi dan kelebihan dan kendala PLTA. Jadi, jaringan interaksi yang kita ambil yaitu di Kecamatan Tabang, karena PLTA Tabang memenuhi target dan merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Tabang, Kabupaten Kertanegara, Kalimantan Timur yang memiliki daerah dengan luas 7.764,5 km dan memiliki penduduk sekitar 12,450 jiwa yang tersebar di 18 desa dan merupakan kecamatan terjauh dan cukup sulit untuk dijangkau karena transportasinya yang masih mengandalkan transportasi sungai. Oke, next. Kelebihan PLTA yang pertama, respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun cepat. PLTA sangat cocok digunakan pada tipe peak di mana tipe ini untuk kondisi beban puncak yang besar dan digunakan pada saat terjadi gangguan jaringan. Yang kedua, PLTA merupakan energi ramah lingkungan, bebas emisi karbon dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Dengan kata lain, PLTA memiliki gas emisi yang lebih kecil dibanding dengan pembangkit listrik lainnya. Yang ketiga, kapasitas output yang dihasilkan dari PLTA lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Yang keempat, memiliki umur yang cukup panjang, yaitu sekitar 50 sampai dengan 100 tahun. Oke, next. Kendala PLTA. Yang pertama, masuk musim kemarau, beberapa PLTA tidak bisa beroperasi maksimal karena debit air yang tidak cukup. Ini adalah tipikal dasar sebuah PLTA
Biaya operasi PLTA murah, tetapi operasinya sangat tergantung musim. Yang kedua, pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang besar. Lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. Yang ketiga, dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA dapat mengganggu ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, akan dilanjutkan kepada Kevin Nugraha Sats. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan dasar dan biaya PLTA. Untuk perhitungan dasar sendiri, setiap pembangunan pembangkit selalu memperhitungkan biaya investasi sehingga diperlukan data-data yang akurat tentang berbagai komponen PLTA. Biaya PLTA merupakan biaya modal, yaitu semua pengeluaran yang dibutuhkan selama proyek berlangsung, mulai dari prasurvei sampai proyek selesai dibangun. Biaya modal meliputi sebagai berikut. Pertama, biaya pekerjaan survei. Kedua, biaya pekerjaan sipil. Ketiga, biaya pekerjaan mechanical dan electrical. Keempat, biaya pekerjaan jaringan distribusi. Dan terakhir, biaya tidak langsung atau biaya tak terduga. Persentasenya dapat diestimasikan antar 5% sampai dengan 15%. Tanda kurung Kodati JR 1996. Oke, sekarang saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.